Rasulullah memberi syafaat, yaitu pertolongan, biar terhindar dari siksa neraka. Siapa orang yang diberi pertolongan itu yang mendapatkan syafaat? Nah, di antara banyak orang yang mendapatkan syafaat itu, yang paling berbahagia adalah orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, karena dia bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah murni, tulus dari hati dan jiwanya. As'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau di surat Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini tidak diperintahkan kecuali untuk mukhlishina lahuddin, menjalankan din bagi Allah, untuk Allah, ikhlas. Mukhlis itu pelaku, perbuatannya disebut ikhlas. Perbuatan yang disebut, perbuatan yang dibicarakan adalah ikhlas, pelakunya mukhlis. Nah, orang yang ikhlas begitu itu sebenarnya nggak ada perintah dari Allah itu selain ini. Apa itu? Beribadah dengan ikhlas. Maksudnya beribadah dengan ikhlas itu beribadah, melakukan kewajiban-kewajiban, yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib, itu dilakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena sungkan manusia, bukan karena takut manusia, bukan karena pamer. Itu namanya ikhlas. Yang diperintahkan hanya itu sebenarnya. Nah, kalau kemarin ada informasi hakim itu di negeri Wakanda, hakim itu nggak tepat dalam memutuskan sengketa pilpres. Nah, kenapa kok nggak tepat itu? Bisa jadi takut manusia, diancam manusia, takut, sehingga nggak tepat. Yang diputuskan nggak tepat karena takut itu tadi, diancam mau dibunuh, atau nggak diteruskan jabatannya, mau dipecat atau diturunkan, akhirnya takut. Nah, kita dalam beraktivitas, dalam berpendirian, sebenarnya nggak perlu takut manusia, walaupun kadang-kadang atau seringnya kita celaka. Dengan ancaman manusia itu kita celaka. Nah, orang yang nggak takut kepada manusia karena ingin menjalankan kewajibannya Allah, itu namanya ikhlas. Ikhlasnya itu begitu. Lah kok ternyata kok banyak yang nggak ikhlas di negeri Wakanda itu, yaitu keprihatinan. Keprihatinan kita kok ternyata banyak yang nggak ikhlas. Padahal nggak diperintah kecuali hanya ini. Artinya nggak boleh melakukan kecuali hanya ibadah dengan ikhlas. Makanya jarene penyanyi itu ya, hunafa itu orang yang hanif. Nabi Ibrahimu hunafa, termasuk orang-orang yang hanif. Apa hanif itu? Yaitu tadi fanatik, condong, sangat patuh, sangat tunduk kepada Allah. Itu fanatik. Yang diutamakan takut kepada Allah, nggak takut miskin, nggak takut kehilangan anak. Kan Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, nggak takut kehilangan anak. Kan kita ini eman ya, jangankan anak, kehilangan uang 100 atau gajinya dipotong aja marah atau sedih. Nah, Nabi Ibrahim anak disuruh buang, disuruh nyembelih, kan berarti membuang anak. Nggak takut kehilangan anak. Kadang kita ini
takut kehilangan anak itu khawatir kalau nanti tua nggak ada yang ngerawat. Takut kehilangan anak itu gitulah. Nabi Ibrahim nggak takut. Nah, karena nggak takut itu dia disebut hanif atau fanatik, hunafa itu tadi. Nah, Nabi Ismail juga begitu. Ya abatif al, hai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Pasti engkau dapati aku orang yang sabar, termasuk orang-orang yang sabar. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Ya. Orang-orang yang begitu itu disebut fanatik. Nah, kita idealnya, nah, balik ke surat Al-Bayyinah ayat 4 itu tadi. Idealnya kita beribadah hanya ikhlas, tulus hanya kepada Allah. Hanya demi Allah. Hunafa dengan fanatik. Nggak takut dengan manusia, dia ancam manusia nggak takut, mau diiming-iming hadiah nggak silau, itu namanya hunafa. Atau yang lain melanggar kita taat, yang lain nggak disiplin kita disiplin, itu namanya hunafa.